Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku di sana? Semoga tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berjumpa lagi bersama saya dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Tsanawiyah MTS Al-Fatah kelas 8. Untuk materi hari ini kita akan membahas yaitu tentang penguasa besar dan ilmuwan Islam masa Daulah Ayyubiyah. Tapi sebelum kita masuk ke materi, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini beta konsep dari materi pada hari ini, yaitu penguasa besar dan ilmuwan Islam Daulah Ayyubiyah, yaitu melingkupi penguasa besar Daulah Ayyubiyah, kiprah penguasa Daulah Ayyubiyah, memajukan peradaban Islam, dan yang terakhir sumbangsih besar ilmuwan Islam masa Daulah Ayyubiyah. Ya, ini beta konsep dari materi pada hari ini, yaitu penguasa besar dan ilmuwan Islam Daulah Ayyubiyah, yaitu melingkupi penguasa besar Daulah Ayyubiyah, kiprah penguasa Daulah Ayyubiyah, memajukan peradaban Islam, dan yang terakhir sumbangsih besar ilmuwan Islam masa Daulah Ayyubiyah. Nilai karakter yang dikembangkan itu semangat, kreatif, cinta ilmu, inovatif, produktif, dan tanggung jawab. Ya, ini materi yang akan kita bahas, yaitu penguasa besar Daulah Ayyubiyah. Nah, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat memperhatikan pendidikan dan kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Ia begitu giat mendorong strategi keagamaan, membangun bendungan, menggali terusan, serta mendirikan dan masjid. Nah, setelah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi meninggal dunia, daerah kekuasaannya yang begitu luas terbentang mulai dari Sungai Tigris hingga Sungai Nil. Nah, dinasti Ayyubiyah selama lebih kurang 79 tahun Daulah Al-Ayyubiyah berkuasa, yaitu terdapat ada 9 orang penguasa, yaitu dari 9 orang tersebut adalah pertama yaitu Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, yang kedua Sultan Al-Aziz Imaduddin, yang ketiga Sultan Al-Mansur Nasiruddin, dan keempat Sultan Al-Adil Saifuddin, yang kelima Sultan Al-Kamil Muhammad, yang keenam Sultan Al-Adil Saifuddin, yang ketujuh Sultan As-Saleh Najmuddin, dan yang kedelapan Sultan Al-Muazzam Turan Shah, dan yang terakhir 9 Sultan Al-Syaraf Mustafaruddin. Nah, di antara 9 penguasa tersebut terdapat beberapa penguasa yang terkenal, yaitu siapa saja? Yaitu yang terkenal Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, Malik Al-Adil Saifuddin, dan pemerintahan satu yaitu Malik Al-Kamil Muhammad. Nah, dia di antara 9 orang tersebut yang terkenal ada 3 yang terkenal, itu Sultan Salahuddin Yusuf, Malik Al-Adil Saifuddin, dan pemerintahan satu yaitu Dan Malik
Kamil Muhammad. Ya, kita mengenal biografi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nama lengkap Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub. Salahuddin Al-Ayyubi berasal dari bangsa Kurdi. Ayahnya Najmuddin Ayyub dan pamannya Asaduddin Shirkuh. Hijrah atau migrasi meninggalkan kampung halamannya dekat Danau Van dan pindah ke daerah Tikrit atau Irak. Salahuddin lahir di Benteng Tikrit, Irak tahun 532 Hijriah atau 1137 Masehi. Nah, ketika ayahnya menjadi penguasa Benteng Saljuk di Tikrit, saat itu baik ayah maupun pamannya mengabdi kepada Imaduddin Zakin, gubernur Saljuk untuk kota Mosul, Irak. Ketika Imaduddin berhasil merebut wilayah Balbek, Lebanon tahun 534 Hijriah atau 1139 Masehi, Najmuddin Ayyub atau ayah Salahuddin diangkat menjadi gubernur Balbek dan menjadi pembantu dekat Raja Suriah, yaitu Nuruddin Mahmud. Nah, pendekatan masa kecilnya Salahuddin dididik ayahnya untuk menguasai sastra, ilmu kalam, menghafal Al-Quran dan ilmu hadis di madrasah. Nah, dalam buku-buku sejarah dituturkan bahwa cita-cita awal Salahuddin ialah menjadi orang yang ahli di bidang ilmu agama, yaitu ilmu agama Islam atau ulama. Ia senang berdiskusi tentang ilmu kalam, Al-Quran, fikih, dan hadis. Nah, selain mempelajari ilmu-ilmu agama, Salahuddin mengisi masa mudanya dengan menekuni teknik perang, strategi maupun politik. Nah, setelah itu Salahuddin melanjutkan pendidikannya di Damaskus untuk mempelajari teologi Sunni selama 10 tahun. Dalam lingkungan Istana Nuruddin, dari kecil sudah terlihat karakter kuat Salahuddin yang rendah hati, santun, serta penuh belas kasih. Salahuddin tumbuh di lingkungan keluarga agamis dan dalam lingkungannya keluarga kesatria. Nah, itulah sedikit biografi dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, yang kedua yaitu Sultan Adil Saifuddin, yang nama ini dari 9 orang yang terkenal. Kita coba menjelaskan sedikit biografinya. Sultan Al-Adil Saifuddin sering dipanggil Al-Adil. Nama lengkapnya Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub. Menjadi penguasa keempat dinasti Ayyubiyah yang memerintah pada tahun 596 hingga 615 Hijriah atau 1218 Masehi. Itu berkedudukan di Damaskus. Beliau putra Najmuddin Ayyub yang merupakan saudara muda Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Dia menjadi sultan menggantikan Al-Fadl yang gugur dalam peperangan. Ya, inilah nama ketiga dari 9 orang yang terkenal, yaitu Sultan Al-Kamil Muhammad. Nama lengkap Al-Kamil adalah Malik Al-Malik Al-Kamil Nasruddin Abu Al-Mali Muhammad.
Al-Kamil adalah putra dari Al-Adil. Pada tahun 1219, Al-Kamil memimpin pertahanan menghadapi pasukan Salib yang mengepung kota Dimyat atau Damyata, dan kemudian menjadi sultan setelah ayahnya wafat. Nah, pada tahun 1219 hampir kehilangan tahta karena konspirasi kaum Kristen Koptik. Al-Kamil kemudian pergi ke Yaman untuk menghindari konspirasi itu, dan konspirasi itu berhasil dipadamkan oleh saudaranya yang bernama Al-Muazzam yang menjadi sebagai gubernur Suriah. Pada bulan Februari tahun 1229 Masehi, Al-Kamil menyepakati perdamaian selama 10 tahun dengan Fredrik II yang berisi antara lain ia mengembalikan Yerusalem dan kota-kota suci lainnya kepada pasukan Salib. Selanjutnya, kaum muslimin dan Yahudi dilarang memasuki kota itu kecuali di sekitar Masjidil Aqsa dan Masjid Umar. Nah, selama itu beberapa peristiwa yang dialami Al-Malik Al-Kamil antara lain yaitu pada tahun 1219 Masehi memimpin pertahanan menghadapi pasukan Salib yang mengepung kota Dimyat atau Damyata, lalu menjadi Sultan dinasti Ayyubiyah pada tahun 1218 Masehi, menggantikan Al-Adil yang meninggal, dan selanjutnya pada tahun 1219 Masehi ia hampir kehilangan tahtanya. Dan pada tahun 1219 Masehi, kota Dimyat akhirnya jatuh ke tangan orang-orang Kristen. Al-Kamil telah beberapa kali menawarkan perdamaian dengan pasukan Salib, yaitu dilakukan perjanjian damai dengan imbalan mengembalikan Yerusalem kepada pasukan Salib. Selanjutnya membangun kembali tembok di Yerusalem yang dirobohkan oleh Al-Muazzam saudaranya, dan kemudian membalikan salib asli yang dulu terpasang di kubah batu Baitul Maqdis kepada orang Kristen. Al-Kamil meninggal dunia pada tahun 1238 Masehi. Kedudukannya sebagai sultan digantikan oleh Salih Al-Ayyubi. Nah, seperti itu ya, sedikit mengenal biografi dari Sultan Al-Kamil Muhammad. Nama dari orang yang jumlahnya 9 orang ini nomor 3 dari orang yang paling terkenal, seperti itu ya. Untuk materi pada hari ini mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Ya, inilah sekian dan terima kasih dari saya Syahjuri SPDI. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.